semua. Mudah-mudahan Ibu doakan sehat selalu ya. Hari ini bisa hadir semua di pembelajaran matematika. Oke, anak-anakku kelas 9, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan berpangkat. Oke, apa yang akan Ibu bahas pada pertemuan ini di materi bilangan berpangkat? Yang pertama yaitu definisi bilangan berpangkat, lalu sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sudah siap semuanya? Kita fokus untuk mengikuti penjelasan dari Ibu. Baik, nah kamu perhatikan bilangan yang Ibu tunjuk ini, 2 pangkat 3. Sebenarnya waktu SD kalian pasti sudah pernah nemuin angka seperti ini. Apa artinya? Ya. Oke, yang lain mungkin? Oke, nah berarti kurang lebih kalian rata-rata sudah tahu apa arti dari 2 pangkat 3. Nah, coba kita cek. Tadi pendapat kalian ada yang betul nggak nih? Oke, sebelumnya kita menghitung 2 pangkat 3. Nah, ya, angka 2 ini merupakan bilangan pokok. Ya, kemudian angka 3-nya itu adalah bilangan pangkat. Ya, jadi angka 2-nya bilangan pokok, angka 3-nya bilangan pangkat. Berarti 2 pangkat 3 tadi berapa? Kalian sudah nebak semuanya kan? Nah, artinya ya, 2 kali 2 kali 2. Nah, ada 3 kali 8. Berarti tadi yang masih jawab 2 pangkat 3, 6. Betul atau salah? Oke. Ya, lanjut. Coba Ibu mau cek pemahaman kalian ya. 5 pangkat 2. Oke. Ya, betul. Berapa 5 pangkat 2? Ya. Lanjut. 3 pangkat 4. Ya, benar. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Lanjut. Oke, coba kita cek. Nah, hati-hati di sini ya. Pasti ada yang menebaknya 8 sama minus 81 sama 81. Lihat, kenapa dia hasilnya minus? Minus kali minus jadi plus, betul. Kemudian positif plus dikali minus lagi jadi negatif. Ya, lanjut. Oke, Nabila, kira-kira berapa hasilnya? Oke, betul. Karena negatif positif, jadi 4 kali 4 16, jadi positif 16. Oke, gimana? Kira-kira dari cek pemahaman ini tadi 3 soal, sudah bisa menentukan hasil bilangan berpangkat? Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah bisa ya? Oke, kita lanjut sekarang. Ini pelajaran kalian waktu SD. Nah, sekarang di SMP meningkat lagi. Kita belajar apa? Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita mau tahu bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat, maka kita harus kenal dulu. Yang pertama, sifat yang pertama, kalau ada suatu bilangan pokok dipangkatkan M dikali bilangan pokok lagi dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M plus M. Jadi bilangan berpangkatnya ditambahkan. Ya, oke. Mungkin kalau masih bentuk rumus gini kalian masih bingung. Kita lanjut ke angka ya. Oke, nah Ibu punya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 1. Nah, coba kamu cek bilangan pokoknya sama enggak? Sama. Yang berbeda adalah pangkatnya. Oke, sesuai dengan rumus sifat bilangan berpangkat yang pertama, kalau ada bilangan pokoknya sama, kemudian dikali, berarti pangkatnya tinggal diapain? Ditambah. Jadi kira-kira berapa? Ya?
Oke, benar sekali. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 1. Dan jadi 4 pangkat 4. Nah, jangan sampai salah ya nak ya. Bilangan pokok ini tidak berubah. Jangan 4 kali 4 kemudian jadi 16 ya. Lihat rumusnya. Bilangan pokoknya tidak berubah, tapi hanya pangkatnya yang ditambah. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Lanjut ya nak ya. Contoh yang kedua, kita lebih menegaskan lagi contoh yang lainnya. Nah, lanjut. Bilangan pokoknya sama. Berapa bilangan pokoknya? Ya, betul, -2 bilangan pokoknya. Berarti bisa kita pakai rumus ini. Bisa. Berapa hasilnya? Ya, betul. Berapa? -2 pangkat 5. Hasilnya -32. Nah, yang belum paham, coba perhatikan di sini. -2 pangkat 5. Tadi bagaimana kalau bilangan berpangkat? -2, betul. Kali -2 sampai berapa kali? Oke, ya. Min jadi plus. Min jadi plus. Kali min jadi minus. Nah, ini berapa jadinya? 32. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, baik, Ibu tampung dulu nanti pertanyaannya ya. Lanjut. Sifat yang kedua. Tadi ada bilangan pangkat dikali, pangkatnya ditambah. Nah, sekarang bagaimana kalau dibagi? Ya kebalikan, pangkatnya kita kurang. Ya, nah Ibu punya contoh yang lebih variatif. Nah, sekarang bilangan pokoknya, ini bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya dia nggak mesti selalu bilangan bulat seperti ini. Bisa saja dia berupa pecahan. Nah, sepertiga ini namanya bilangan pokok. Dibagi berarti pangkatnya diapain? Betul, dikurang. Ya, lanjut. Nah, berarti ingat ya tadi ya, bilangan pokoknya tetap. Tidak ditambah, tidak dikali, kemudian tidak dikurang, tetap dia 1/3. Nah, pangkatnya karena dibagi dia baru dikurang. Jadi 1/3 pangkat 2. Nah, sama pecahan juga. Kalau tadi misalnya 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, ya, maka kalau 1/3 dipangkatkan 2 artinya 1/3 kali 1/3. Bisa dipahami? Oke, baik, lanjut ya. Nah, tuh 1/3 kali 1/3 berarti artinya 1 kali 1 1 pangkat 2 kan? Kemudian 3 pangkat 2 hasilnya 1/9. Oke, yang jelas pangkatnya kalau dibagi itu dikurang. Bisa Ibu lanjutkan? Oke, baik. Contoh selanjutnya. Nah, ini bilangan pokoknya negatif, tapi kamu fokus pada bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sama? Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, berarti -4 ya pangkat. Betul. Ya, jadi -4 pangkat 2. Berapa hasilnya? Artinya apa? Nah, -4 kali -4. Min kali min plus 16. Silakan kamu perhatikan baik-baik. Oke, bisa lanjut? Siap, kita lanjut. Rumus yang ketiga atau sifat yang ketiga. Ada A pangkat N, artinya ada bilangan berpangkat. Kemudian dipangkatkan lagi. Nah, berarti pangkatnya dikali. Bilangan pokoknya berubah nggak? Sekali lagi. Perhatikan bilangan pokoknya. Berubah? Oke, betul sekali. Tidak berubah. Langsung kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, A
ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, kita tulis dulu bilangan pokoknya berubah nggak? Enggak, berarti 2, ya kan? Pangkat 3 kali 2, jadi 2 pangkat 6. Wah, udah jago dulu semua deh, pasti udah bisa nebak semua nih. Ya, lanjut, biar lebih mantep lagi. Contoh yang kedua. Oh ya, sudah ya. Lanjut nih. Nah, ini ya nak ya. Ada bilangan pokok, kemudian bilangan pangkat. Tapi bilangan pangkatnya negatif. Maka dia akan jadi 1 per A pangkat M. Pangkatnya jadi positif. Ya, sederhana saja. Nah, ibu kasih contoh 3 pangkat minus 2. Yang minus bilangan pokok atau bilangan pangkatnya? Iya, betul. Bilangan pangkatnya ya. Yang minus tuh ya. Bilangan pangkatnya yang minus. Berarti bagaimana? Nah, dia hasilnya, hati-hati ya. Oh, akan jadi turun 1 per 3 pangkat 2. Ya, di situ 1 per 3 pangkat 2. Berarti 1, 3 pangkat 2 berapa nak artinya? Ya, 3 kali 3 berapa? Oke, betul sekali. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Ini contoh aplikasi, ya. Sekarang Bu Kori tanya, bilangan pangkatnya sama nggak bilangan pokoknya? Sama. Berapa? 5. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya diapain? Oke, betul sekali, dikurang. Berarti 5 pangkat 4 dikurangi 7. 4 dikurangi 7, nah ya, hati-hati. Berapa jadinya? Minus ya, 5 pangkat minus 3. Sampai sini belum selesai ya. Kamu harus ini belum hasil akhir. Jadi, nah kita lanjut sebelah sini ya. Jadi 1 per 5, 3-nya berubah diturunkan jadi positif. Ya, pangkatnya setelah turun dia jadi positif. Jadi 1 per 5 pangkat 3 berapa? Oke, betul. 5 kali 5 kali 5. Ada pertanyaan? Bisa Ibu lanjut? Nah, ini kenapa Ibu bilang be careful? Artinya apa? Hati-hati. Hati-hati karena kebanyakan kalian suka terkecoh dengan nah, apakah sama 4 pangkat minus 3 min 4 pangkat 3 dengan min 4 pangkat minus 3. Sekarang silakan kalian pikirkan. Oke, perhatikan baik-baik. Ibu rasa kalian sudah nyoba hitung-hitung ya, sama atau beda? Oke, siapa yang bilang sama? 1, 2, 3. Oke, siapa yang bilang beda? Oh, lumayan banyak ya. Sekarang kita bahas yang pertama, 4 pangkat minus 3. Yang negatif bilangan pangkat. Nah, kalau bilangan pangkatnya ini negatif, maka wajib kita turunkan jadi pangkatnya positif. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke, jadi 1 per 4 kali 4 kali 4. Jadi 1 per ya 64. Coba perhatikan baik-baik. Yang ini adalah bilangan pangkatnya yang negatif. Kalau yang nomor 2, yang negatif apanya? Bilangan pokoknya. Boleh kita turunin seperti ini?
kalau bilangan pokoknya yang negatif, maka seperti biasa langsung saja, berarti min 4 dikaliin dengan bilangan itu sendiri sampai 3 kali. Karena bilangan pokoknya adalah min 4, min 4, min 4. Lanjut, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif lagi, iya negatif. Negatif berapa? 64. Coba cek sama kamu, hasilnya sama atau berbeda nih? Jelas jauh berbeda. Lanjut ya. Bagaimana kalau yang bilangan pokoknya negatif, bilangan pangkatnya juga negatif, dua-duanya negatif? Oke, yuk kita coba. Min 4 pangkat min 3. Yang harus kita selesaikan adalah yang atasnya dulu nih. Kita turunin 1 per, ininya nggak berubah, jadi min 4 pangkatnya tetap jadi positif, sama tuh. Lanjut ya. Oke, sudah bilangan pangkatnya berubah jadi positif ketika dia diturunkan, berarti ini 1 per, nah min 4 kali min 4 kali min 4. Oke, berapa jadinya? 1 per minus 64. Sama atau berbeda? Oke, ini yang harus kalian cermati, jangan sampai terkecoh ya. Perlakuan bilangan pangkat yang negatif akan berbeda perlakuannya dengan bilangan pokoknya yang negatif. Ada pertanyaan? Baik. Oke. Lanjut. Nah, sifat yang keempat itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Jelas? Oke. Lanjut, sifat kelima dan keenam. Nah, ini, nah kalau bilangan pokoknya berbeda tapi dipangkatkan sama, maka dia hasilnya, nah, boleh kasih contoh deh ya. Misalnya ada 2 kali 3 dipangkatkan 4. Ini artinya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, terus nyarinya gimana, Bu? Ya udah, 2 pangkat 4 berapa? Betul, 16. 3 pangkat 4 berapa? Ya, 61. 81. Nanti tinggal dikali. Oke? Nah, selanjutnya sifat yang ke-6. Tadi sudah disinggung sedikit. Kalau bilangan pokoknya pecahan, contoh 2 per 3. Ini bilangan pokoknya pecahan, kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini artinya sama saja dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini berapa jadinya? Oke, betul. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Coba dipahami baik-baik. Oke. Nah, baik nak. Tadi Ibu sudah memberikan berapa sifat? Ya, 6 sifat bilangan berpangkat. Berikut contohnya. Nah, oleh sebab itu kalian perhatikan baik-baik, silahkan dicatat, dirangkum ya. Nanti setelah menonton video ini, Ibu akan memberikan kalian latihan sedikit untuk mengecek pemahaman kalian. Itu saja yang bisa Ibu berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.